Welcome to the Baseface Network. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Olivia. Saya dari kelas 12 MIPA MA Darul Ma'wa. Di video kali ini saya akan mereview sebuah materi, yaitu materi teks editorial, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama, saya akan membahas pengertian terlebih dahulu. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah pandangan penulis terhadap sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, biasanya dimuat di media massa. Ciri-ciri teks editorial sendiri ada 4, yaitu aktual dan faktual, sistematis dan logis, argumentatif, dan kalimatnya lugas. Tujuan teks editorial sendiri yaitu untuk mengajak para pembaca agar ikut memikirkan isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, serta memberikan pandangan terhadap pembaca mengenai masalah yang sedang berkembang tersebut. Jenis-jenis teks editorial ada 3, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Yang pertama, interpretatif editorial, yaitu menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial, yaitu meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan yang terakhir, explanatory editorial, yaitu menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Tipe teks editorial. Teks editorial memiliki tipe menjelaskan, kritis, persuasi, dan pujian. Nah, sebuah teks pasti tidak terlepas dari yang namanya struktur. Nah, untuk struktur teks editorial ini yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan atau penegasan ulang. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya teori yang akan diperkuat dengan argumen. Yang kedua, argumentasi berisi tentang alasan serta bukti-bukti yang semakin memperkuat tesis. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta yaitu pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Untuk ciri-ciri fakta sendiri, kebenarannya dapat dibuktikan, datanya bersifat kuantitatif dan kualitatif, memiliki data yang akurat baik waktu, tempat, dan peristiwanya, dan berasal dari narasumber peristiwa yang terpercaya. Sedangkan ciri-ciri dari opini belum tentu kebenarannya, bersifat subjektif ditambah pendapatnya sendiri, tidak memiliki narasumber yang terpercaya, dan informasi yang disampaikan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Dan kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Contohnya selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Contohnya bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Selanjutnya ada verba material atau perbuatan fisik. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Verba relasional atau menyatakan hubungan intensitas dan milik. Contohnya adalah, merupakan, dan lain-lain.
Coba mental, tingkah laku, contohnya persepsi, afeksi, dan kognisi. Untuk persepsi sendiri ada melihat, merasa, afeksi ada suka, khawatir, dan kognisi itu berpikir, mengerti. Teks editorial juga menggunakan kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalimat retoris adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, benarkah semua remaja itu nakal? Tentu saja tidak. Kemudian menggunakan kata-kata populer, contohnya pelakor, pencitraan, bully, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata ganti yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, prestasi yang diraih oleh atlet Indonesia dalam Asian Games 18 bukan kebetulan semata, tetapi itu merupakan hasil dari kerja keras. Yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas, contohnya sebab, karena, oleh karena itu, dan lain-lain. Demikian adalah review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.